Kehidupan manusia purba di masa lampau sangat berbeda dengan kehidupan manusia modern saat ini. Segala aktivitas harian mereka dilakukan secara sederhana, mengandalkan alam sebagai sumber utama kehidupan. Mereka hidup berpindah-pindah, nomaden, mengikuti jejak hewan buruan dan mencari tempat yang subur dan aman untuk bertahan hidup. Pada pagi hari, manusia purba biasanya memulai aktivitas dengan berburu hewan liar atau mengumpulkan makanan dari alam sekitar, seperti buah-buahan, umbi-umbian, biji-bijian, dan daun-daunan. Laki-laki dewasa sering bertugas berburu dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti tombak, kapak genggam, atau batu tajam, sementara perempuan dan anak-anak bertugas mengumpulkan hasil alam atau menjaga api di tempat tinggal mereka. Tempat tinggal manusia purba pun sangat sederhana, biasanya berupa gua, ceruk batu, atau gubuk-gubuk dari ranting, daun, dan tulang hewan. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil yang terdiri dari keluarga atau klan untuk saling membantu dan menjaga keselamatan bersama dari ancaman binatang buas maupun bencana alam. Komunikasi antar anggota kelompok dilakukan melalui bahasa isyarat, gerakan tubuh, dan suara-suara tertentu. Seiring berjalannya waktu, manusia purba mulai mengenal bahasa lisan yang lebih terstruktur untuk mempermudah kerjasama dalam berburu dan bertahan hidup. Pada malam hari, mereka berkumpul di sekitar api unggun untuk menghangatkan tubuh, memasak hasil buruan, dan berbagi cerita. Api menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, sebagai sumber cahaya, perlindungan dari binatang liar, dan alat memasak. Bahkan, munculnya api dianggap sebagai tonggak penting dalam peradaban manusia. Meskipun hidup dalam keterbatasan, manusia purba memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Mereka mulai mengenal teknologi sederhana seperti alat dari batu, tulang, dan kayu. Mereka juga menggambar di dinding gua sebagai bentuk ekspresi dan komunikasi, yang kini menjadi warisan budaya prasejarah yang luar biasa. Dengan segala keterbatasan dan tantangan, manusia purba mampu bertahan dan berkembang menjadi nenek moyang manusia modern. Kehidupan mereka mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, keuletan, dan ketergantungan yang erat terhadap alam sebagai bagian dari kehidupan yang harmonis. Kolombia, negara yang dikenal akan kekayaan alam dan sejarahnya yang panjang, menyimpan harta karun paleontologis yang luar biasa di berbagai museum nasionalnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Museo Geológico Nacional José Royo Y. Gómez di Bogota. Museum ini menjadi pusat utama penyimpanan dan pameran fosil-fosil langka yang ditemukan di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan cekungan Sungai Columbia yang pernah menjadi dasar laut jutaan tahun lalu. Salah satu koleksi yang paling mencuri perhatian adalah fosil Kronosaurus boyacensis, sejenis reptil laut raksasa dari zaman Kapur yang ditemukan di wilayah Boyacá. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 10 meter dengan rahang penuh gigi tajam, membuatnya dijuluki monster laut Columbia. Fosil ini sangat mengesankan karena hampir utuh dan memperlihatkan struktur tulang belakang dan tengkoraknya dengan jelas. Tak kalah menarik adalah fosil Titanoboa, ular terbesar yang pernah hidup di bumi. Fosil makhluk ini ditemukan di tambang batu bara di Cerrejón, La Guajira. Titanoboa diperkirakan memiliki panjang hingga 13 meter dan berat lebih dari 1 ton. Penemuan ini mengejutkan dunia ilmiah karena memberikan gambaran tentang iklim tropis ekstrim yang pernah terjadi di Amerika Selatan setelah kepunahan dinosaurus. Museum juga menyimpan fosil-fosil Megatherium, atau kukang raksasa prasejarah, yang pernah berkeliaran di daratan Columbia. Ukurannya yang besar dan bentuk kukunya yang mencolok membuat fosil ini tampak sangat unik dan mengundang kekaguman pengunjung. Selain itu, ada pula fosil Glyptodon, mamalia sejenis armadillo dengan cangkang keras seperti kura-kura raksasa, yang hidup berjuta-juta tahun silam. Beberapa fosil laut lainnya seperti Ammonit, Trilobit, dan Plesiosaurus turut menghiasi galeri museum, memberikan gambaran tentang bagaimana wilayah yang kini daratan tinggi pernah menjadi samudra purba. Keanekaragaman fosil ini bukan hanya menunjukkan betapa kayanya sejarah geologis Columbia, tetapi juga menyajikan pemandangan luar biasa tentang kehidupan purba yang menakjubkan dan penuh misteri. Melalui fosil-fosil tersebut, para pengunjung tidak hanya diajak melihat masa lalu yang luar biasa, tetapi juga merenungkan betapa besarnya perubahan yang telah terjadi di bumi selama jutaan tahun. Museum di Columbia menjadi jendela penting untuk menyelami kehidupan prasejarah dan mengapresiasi kekayaan alam yang pernah hidup di tanah Amerika Selatan ini.
Kolombia, negeri yang terletak di ujung utara Amerika Selatan, memiliki sejarah panjang yang kaya warna dan pesona. Sebelum kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16, wilayah ini telah dihuni oleh berbagai peradaban asli seperti Muisca, Tairona, dan Cuimbaya. Mereka membangun masyarakat yang maju dengan sistem pertanian, astronomi, dan kerajinan logam yang luar biasa, terutama dalam mengolah emas, yang kelak melahirkan legenda terkenal, El Dorado, kota emas yang hilang. Legenda El Dorado telah menjadi magnet yang menarik penjelajah dan pemburu harta karun dari seluruh dunia selama berabad-abad. Konon, para pemimpin suku Muisca melakukan ritual sakral di Danau Guatavita, di mana mereka menutupi tubuh mereka dengan debu emas lalu menyelam ke danau sebagai persembahan bagi para dewa. Meskipun El Dorado tidak pernah ditemukan, cerita ini tetap hidup dalam budaya Kolombia dan menjadi bagian dari daya tarik wisata sejarah yang memikat. Masa kolonial Spanyol meninggalkan jejak arsitektur megah dan kota-kota tua yang kini menjadi destinasi wisata favorit, seperti Cartagena, kota pelabuhan dengan benteng besar dan jalan-jalan berbatu yang romantis. Kota ini pernah menjadi pusat penting perdagangan dan pertahanan dari bajak laut. Hingga kini, Cartagena dikenal sebagai salah satu kota paling indah di Karibia, yang memadukan sejarah, budaya, dan panorama laut yang menawan. Setelah meraih kemerdekaan pada awal abad ke-19, Kolombia mengalami berbagai perubahan politik dan sosial, hingga kini berkembang menjadi negara demokratis yang dinamis. Kota-kota besar seperti Bogota, Medellin, dan Cali menjadi pusat kebudayaan, seni, dan teknologi yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Selain sejarahnya yang kaya, Kolombia juga memiliki beragam cerita rakyat dan legenda yang unik. Salah satunya adalah kisah La Llorona, hantu perempuan yang menangis mencari anaknya, sebuah cerita yang menghantui banyak desa dan menjadi bagian dari tradisi lisan di pedalaman. Ada juga legenda El Mohan, makhluk air berambut panjang yang dipercaya tinggal di sungai-sungai dan danau, menggoda para pemancing dan pelaut dengan nyanyian mistisnya. Di daerah pegunungan Andes, masyarakat masih memelihara upacara adat dan perayaan yang diwariskan turun-temurun. Festival seperti Carnaval de Barranquilla, salah satu karnaval terbesar di dunia, mencerminkan perpaduan antara warisan Afrika, Spanyol, dan budaya pribumi dalam bentuk tarian, musik, dan kostum warna-warni yang memukau wisatawan dari berbagai negara. Dengan keindahan alam yang mempesona, dari hutan Amazon yang hijau, pantai Karibia yang cerah, hingga pegunungan Andes yang megah, serta sejarah panjang dan legenda-legenda yang menggetarkan, Kolombia menjadi negeri yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga kaya makna dan cerita. Tidak heran jika negara ini kini menjadi salah satu destinasi wisata yang terus tumbuh pesat, menawarkan pengalaman yang unik bagi siapa saja yang berani menjelajahi keajaiban masa lalu dan pesonanya yang abadi.